wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel, guys. Bertemu lagi nih dengan aku Dania Wulandari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020, kelas B. Pada video kali ini, aku akan membahas materi tentang sejarah sastra periode tahun 1933 sampai dengan tahun 1942. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu lahirnya majalah Pujangga Baru. Asal mula Pujangga Baru sebagai satu fenomena kebudayaan dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama di antara organisasi-organisasi tersebut yaitu ada Jongjapa yang dibentuk pada tahun 1915 di bawah pengayoman Budi Utomo, bertujuan menyelenggarakan dan mengembangkan kesadaran dan pengertian kaum muda terpelajar Jawa akan warisan kebudayaan Jawa. Di tahun 1917, gerakan ini diikuti oleh Jong Sumatera Menbon dengan tujuan yang sama, tapi juga menyadari adanya perbedaan etnis kebudayaannya. Karena itu menyatakan bahwa tujuannya hendak mengembangkan kesadaran kesatuan identitas di antara orang-orang Sumatera melalui penggunaan kesenian, bahasa, dan adat Sumatera. Salah satu jalan guna mencapai tujuan itu ialah mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa umum yang mempersatukan orang-orang Sumatera. Adapun salah satu cara mengembangkan bahasa Melayu ialah menyebarkan kesadaran akan kesusastraan Melayu dan mendorong kaum muda Sumatera yang berpendidikan Belanda agar menulis dalam bahasa Melayu sebagai pernyataan identitas bersama kebudayaan mereka. Baik Jongjapa maupun Jong Sumatera Menbon merasakan perlunya kaum muda Indonesia yang berpendidikan Belanda agar mengenal warisan kebudayaan asli. Memang dalam beberapa hal mereka sudah terasing dari kebudayaan nenek moyangnya karena akibat pendidikan Belanda. Karena itu perlu berusaha menyesuaikan persepsi terhadap norma-norma kebudayaan Eropa, kemodernan mereka dengan ikatan perasaan dan kejiwaan yang mendalam pada identitas yang asli. Materi yang kedua ada tokoh-tokoh Pujangga Baru. Tokoh yang pertama ada Sultan Takdir Ali Syahbana. Orang besar ini dilahirkan di Natal, Tapanuli pada tanggal 11 Februari 1908. Sultan Takdir Ali Syahbana ini pernah menamatkan pendidikannya di HIS Bengkulu, kemudian HKS di Bandung, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Pendidikan yang beraneka ragam yang pernah dialaminya, serta cita-cita dan keinginan keras itu, menyebabkan keahlian yang bermacam-macam pula pada dirinya. Karangannya mempunyai bahasa yang sederhana tetapi tepat. Karya-karyanya antara lain yang pertama ada Tak Putus di Rundung Malang, roman tahun 1929. Yang kedua ada Dian Tak Kunjung Padam, roman tahun 1932. Yang ketiga ada Anak Perawan di Sarang Panyamun, roman tahun 1941. Yang keempat ada Layar Terkembang, roman Tendence tahun 1936, dan lain-lain. Tokoh yang kedua ada Armin Pane. Armin Pane adalah adik dari Sanusi Pane. Lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan pada 18 Agustus 1908. Ia berpendidikan HIS, ELS, Stopia Jakarta pada tahun 1923 dan pindah ke NIAS Surabaya dan menamatkannya di Solo. Kemudian menjadi guru bahasa dan sejarah di Kediri dan Jakarta, serta pada tahun 1936 bekerja di Balai Pustaka. Pada masa pendudukan Jepang, menjadi kepala bagian kesusastraan di Kantor Pusat Kebudayaan Jakarta, serta memimpin majalah Kebudayaan Timur. Karyanya di antara lain yang pertama ada Belenggu,
Roman Jiwa tahun 1940. Yang kedua ada Kisah Antara Manusia, kumpulan cerita pendek pada tahun 1953. Yang ketiga ada Nyai Lenggang Kencana, Sandiwara tahun 1937. Yang keempat ada Iwa Berjiwa, kumpulan sajak tahun 1939 dan lain-lain. Ketiga ada Amir Hamzah. Amir Hamzah ini bergelar Pangeran Indraputra, lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Tanjung Pura, Langkat. Ia menuntut ilmu pada Sekolah Hakim Tinggi sampai kandidat. Amir Hamzah lebih banyak mengubah puisi sehingga mendapat sebutan Raja Penyair Pujangga Baru. Karya-karyanya antara lain, yang pertama ada Nyanyi Sunyi, kumpulan sajak tahun 1937. Yang kedua ada Buah Rindu, kumpulan sajak tahun 1941. Yang ketiga ada Setanggi Timur, kumpulan sajak tahun 1939. Yang keempat ada Bhagavad Gita, terjemahan salah satu bagian Mahabharata. Tokoh yang keempat ada J.E.T. Tengkeng, lahir di Kalongan, Sangihe, pada 19 Oktober 1907. Pendidikannya dimulai dari SD, kemudian pindah ke HIS Tahuna, kemudian pindah ke Bandung, lalu ke KHS Kristen di Solo. Ia pernah menjadi kepala NS Tahuna pada tahun 1947. Karya-karyanya bercorak religius. Dia juga sering melukiskan Tuhan yang bersifat universal. Karyanya antara lain Rindu Dendam, kumpulan sajak tahun 1934. Tokoh yang kelima atau tokoh yang terakhir ada Asmara Hadi. Abdul Hadi atau yang dikenal dengan Asmara Hadi ini lahir di Bengkulu tahun 1914. Sajak-sajak Asmara Hadi salah satunya berjudul Ku Ingat Padamu, Pujangga Baru tahun 1937. Materi yang ketiga yaitu para pengarang Balai Pustaka. Pengarang yang pertama ada Nur Sultan Iskandar. Nur Sultan Iskandar ini lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat pada 3 November 1893. Ia merupakan sastrawan angkatan Balai Pustaka. Nur Sultan Iskandar tercatat sebagai sastrawan terproduktif di angkatannya. Selain mengarang karya asli, ia juga menyadur dan menerjemahkan buku-buku karya pengarang asing. Karya tulis Nur Sultan Iskandar antara lain, yang pertama ada Apa Dayaku Karena Aku Perempuan, diterbitkan di Jakarta, Balai Pustaka pada 1923. Yang kedua ada Cinta Yang Membawa Maut, Jakarta, Balai Pustaka pada tahun 1926. Yang ketiga ada Salah Pilih, diterbitkan di Jakarta, Balai Pustaka pada tahun 1929 dan lain-lain. Pengarang yang kedua ada I Gusti Nyoman Panjitisna. Anak Agung Panjitisna ini lahir di Buleleng pada 11 Februari 1908. Panjitisna lahir dalam budaya dan kepercayaan Hindu Bali serta tumbuh di istana kerajaan Buleleng, di mana ia mengalami dan menyaksikan sendiri kekayaan arsitek istana. 8 karya tulis I Gusti Nyoman Panjitisna antara lain ada Imade Widyadi atau Kembali Kepada Tuhan tahun 1955. Yang kedua ada I Swasta Setahun di Bedahulu tahun 1938. Yang ketiga ada Sukreni Gadis Bali tahun 1936. Pertama-tama ini terbit dalam bahasa Bali, kini sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa lain dan lain-lain. Beberapa pengarang lain. Yang pertama ada Abdul Muiz, lahir di Sungai Puar Agam, Sumatera Barat pada 3 Juli 1886. Ia merupakan seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Karya-karyanya antara lain ada Pertemuan Jodoh, Nopel 1933, dan Surapati, Nopel tahun 1950. Yang kedua ada Marah Rusli, lahir di Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889. Ia merupakan sastrawan angkatan Balai Pustaka.
Salah satu karyanya yang terkenal sampai sekarang yaitu Siti Nurbaya, roman yang diterbitkannya pada tahun 1920. Materi yang keempat ada para pengarang wanita. Pengarang wanita yang pertama ada Saryamin Ismail, lahir di Talu, Talamau, Pasaman Barat, Sumatera Barat pada 31 Juli 1909. Ia merupakan penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia. Karya-karyanya antara lain sebuah novel yang berjudul Kalau Tak Untung diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1934 dan Pengaruh Keadaan pada tahun 1937. Pengarang wanita yang kedua ada Hamidah, lahir di Muntok, Pulau Bangka, Sumatera Selatan pada 13 Juni 1915. Hamidah merupakan seorang pengarang perempuan Indonesia angkatan Pujangga Baru. Karya-karyanya antara lain Seserpih Pinang, Sepucuk Sirih, Tuti Herati pada tahun 1979. Pengarang perempuan ketiga ada Saadah Alim, pengarang wanita Indonesia pertama. Ini lahir pada 9 Juni 1898 di Padang. Ia merupakan pengarang dari kelompok Balai Pustaka yang karyanya berupa cerpen dan terjemahan karya asing. Karya-karyanya antara lain drama Pembalasannya tahun 1940, kumpulan cerpen Taman Penghibur Hati tahun 1941, dan lain-lain. Seri yang kelima yaitu cerita pendek. Dalam majalah Panji Pustaka dan lain-lain tahun ke-20-an sudah mulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon atau hiburan, seperti Si Kabayan, Si Lebay Malang, Jaka Dolok, dan lain-lain. Pada tahun 1936, atas usaha Balai Pustaka, cerita-cerita lucu yang ditulis oleh Muhammad Kasim yang sebelumnya bertebaran dalam Panji Pustaka dibukukan dengan judul Teman Duduk. Muhammad Kasim ialah seorang guru yang telah menulis sejak tahun 1922, yaitu dengan roman pertamanya yang berjudul Muda Taruna. Beberapa contoh cerpen dan pengarangnya. Pengarang pertama ada Saadah Alim, yaitu Taman Penghibur Hati tahun 1941, Armin Pane, Barang Tiada Harga, Muhammad Kasim, Teman Duduk, dan lain-lain. Seri yang keenam yaitu drama. Rustam Effendi menulis drama dalam bahasa Indonesia yang merupakan sebuah drama sajak Bebasari tahun 1924. Umumnya, drama-drama itu berbentuk closet drama, yaitu drama untuk dibaca, bukan untuk dipentaskan. Selanjutnya, Armin Pane. Armin Pane banyak menulis drama pada masa sebelum perang. Drama-dramanya banyak mengambil latar belakang kenyataan hidup zamannya. Setelah perang drama-drama, Armin Pane itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Materi yang ketujuh ada roman-roman dari Medan dan Surabaya. Hamka ialah putra Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama pembaharu Islam yang terkemuka di Sumatera Barat yang pernah mendapat gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Roman Hamka yang pertama berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah tahun 1938, juga romannya yang kedua Tenggelamnya Kapal Penderwich pada tahun 1939. Pengarang lain dari Medan antara lain yaitu Matumona, nama samaran Hasbullah Parinduri, dengan romannya yang berjudul Zaman Gemilang tahun 1939. Sebuah roman yang dikarang oleh Imam Supardi berjudul Kintamani tahun 1932 yang mengisahkan percintaan seorang pelukis Jawa dengan seorang gadis Bali. Imam Supardi merupakan seorang sastrawan yang aktif di Surabaya.
Materi yang terakhir ada para penyair dari Sumatera. Hasmi atau Muhammad Ali Hasim sebagai anggota Pujangga Baru tahun 1936 ia menerbitkan kumpulan sajaknya yang pertama yang berjudul Kisah Serang Pengembara, disusul Dewan Sajak pada tahun 1940. Sajak-sajak yang berserakan pada masa sesudah perang dibukukan bersama beberapa buah cerpen dengan judul Asmara dalam Pelukan Pelangi tahun 1963. Selanjutnya, Surapati, nama samaran Muhammad Saleh Umar. Sajak-sajak Surapati lebih rendah mutunya dari sajak Ali Hasmi. Sajak dengan judul Indonesia Baru tahun 1941 yang dipersembahkan kepada angkatan muda. Sajak-sajaknya tidak meyakinkan karena tidak ada penghayatan. Sesudah perang ada kumpulan sajak yang terbit yaitu Diriku Tak Ada tahun 1949. Yang terakhir ada HR Badaharo, nama samaran Bandaharahap, lahir di Medan tahun 1971. Bandaharo aktif dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra, dan berhasil menerbitkan beberapa kumpulan sajak diantaranya dari daerah Kehadiran Lapar dan Kasih tahun 1957 dan Bumi Merah tahun 1963. Kesimpulan dari materi yang kusampaikan hari ini adalah asal mula Pujangga Baru sebagai satu fenomena kebudayaan dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi-organisasi kaum muda nasionalis daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Tokoh-tokoh yang ada di Pujangga Baru yakni Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, Amir Hamzah, J.E. Tatengkeng, Asmara Hadi, dan penyair baru yang lainnya. Beberapa pengarang yang ada di Balai Pustaka yakni Nur Sultan Iskandar, I Gusti Nyiman Panji Tisna, Abdul Muiz, dan Marah Rusli. Tidak hanya laki-laki saja yang turut serta menjadi pengarang dalam Pujangga Baru, ada juga pengarang perempuan, diantaranya adalah Sarimin Ismail yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia dan Saadah Alim. Dalam majalah Panji Pustaka dan lain-lain tahun ke-20-an sudah mulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon atau hiburan seperti Si Kabayan, Si Lebay Malang, Jakadolok, dan lain-lain. Tidak hanya cerita pendek, tetapi ada drama dan roman-roman dari Medan dan Surabaya yang ditulis oleh Hamka dan Matumona. Selain penulis roman dari Medan dan Surabaya, ada penyair yang berasal dari Sumatera yakni Hasmi atau Muhammad Ali Hasim Suprapti yang memiliki nama 16 samaran, Muhammad Saleh Umar, dan HR Badaharo yang memiliki nama samaran Bandaharahap. Sekian dulu penyampaianku hari ini. Terima kasih karena telah setia menonton video-videoku sebelumnya sampai sekarang. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dadah, see you.